Ya, mari hari ini saya mengajak kita bersama-sama mengambil waktu merenungkan firman Tuhan yang berbicara tentang apa yang harus dilakukan ketika keadaan hidup mengecewakan. Saya bacakan firman Tuhan untuk kita yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 36 dan selanjutnya. Demikian firman Tuhan. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Sahabat doa yang terkasih di dalam Tuhan, dari hari-hari sebelumnya kita belajar bersama-sama firman Tuhan seputaran tentang Natal, kisah Natal. Kalau kita lihat di dalam sekitar Natal ada 3 wanita bijaksana. Bukan hanya yang selama ini dikenal tiga orang majus, 3 orang bijak yang datang mencari Yesus, menyembah Yesus. Tapi sebenarnya kalau kita belajar dari kisah Natal, ada 3 juga wanita yang bijaksana. Kita sudah bahas tentang Elizabeth, kita sudah masuk ke seri tentang Maria, dan hari ini tentang Hana. Doa saya bahwa ketiga seri khotbah Natal ini boleh menjadi berkat buat kita. Sekarang kita masuk dalam tahap kehidupan Hana, di mana Yesus dibawa ke bait Allah. Di dalam tradisi dikatakan di situ, tradisi daripada orang Israel, bahwa mereka disunat ketika genap 8 hari. Jadi dikatakan ketika genap 8 hari, Yesus harus disunat untuk memenuhi hukum Taurat, supaya dengan hukum Taurat yang dipenuhi oleh Yesus, Yesus tidak bercacat celah di dalam memenuhi seluruh hukum Taurat yang memang berbicara tentang dirinya. Yesus menjalankannya sebagai pribadi yang menebus kita. Dia Allah yang tidak bercacat celah. Mengapa Yesus dibaptis, mengapa Yesus disunat, semua itu dilakukan sebagai kegenapan dari hukum Taurat. Nah, pada waktu Yesus dibawa ke bait Allah, disunat, di situ ada seorang wanita bernama Hana, seperti yang kita sudah baca tadi. Saudara, mengapa tema hari ini saya sampaikan tentang apa yang harus dilakukan ketika keadaan hidup mengecewakan? Mari kita lihat sekali lagi di dalam Lukas pasal 2 ayat 37. Dan sekarang ia, Hana, janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Nah, kisah hidup Hana bagi saya adalah sebuah perjalanan hidup yang sangat beresiko untuk mengalami kekecewaan. Kenapa? Dikatakan bahwa hanya 7 tahun pernikahan. Setelah itu suaminya meninggal. Dalam keadaan sedemikian, Hana sangat mungkin bisa mengalami kekecewaan. Keadaan Hana wajar untuk kecewa. Tapi saudara, apa yang Hana lakukan?
Kalau kita baca dari bagian firman Tuhan yang jelas menulis berapa tahun dia menikah, lalu itu suaminya tidak ada, bahkan dia sampai umur 84 tahun. Alkitab menulis lanjut umurnya. Hana memilih fokus pada hadirat Tuhan. Dan ketika dia berjumpa dengan bayi Yesus, dia langsung beritahukan semua orang tentang siapa Yesus. Nah, ini yang penting. Ketika keadaan hidupnya yang ditinggal oleh suaminya, Hana tidak memilih fokus kepada kekecewaan yang ada. Dia fokus kepada hadirat Tuhan. Itulah kenapa tadi Ibu Erna berdoa, Tuhan tanamkan kami di hadirat-Mu, tanamkan kami dalam firman-Mu. Dan ini selalu saya perkatakan, bahwa saya percaya fokus hidup kita bukan lagi kepada sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Hari-hari ini arah hidup kita adalah cari perkara yang di atas. Semua kita punya cerita yang berbeda dengan Hana. Mungkin kita mengalami yang lebih dalam lagi pergumulan dibanding Hana. Tapi pilihan, hidup itu pilihan. Saudara mau pilih fokus kepada kekecewaan atau fokus pada hadirat Tuhan? Ditinggal mati suami bukan hal yang diharapkan oleh Hana. Kekecewaan tentu bisa dialami oleh dia dan bisa membuat hidup Hana pahit. Nggak ada orang yang menikah mengharapkan ditinggal mati sama suami. Bahkan ketika di dalam hari tua kita pun ditinggal oleh pasangan, kita sangat sulit untuk bisa menerimanya. Nah, ini Hana alami. Ketika dia mengalami ditinggal oleh suami, kita tahu Hana mengambil keputusan tidak meninggalkan bait suci. Dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan siang dan malam dengan puasa dan berdoa. Ketika kita melihat dunia yang sekarang ini tidak memiliki tujuan, tidak memiliki arah. Ada banyak wanita yang ketika kehidupan ditinggal oleh pasangan bisa mengambil contoh dan belajar dari Hana. Apalagi dalam keadaan dunia sekarang ini. Kita bisa memutuskan hidup itu pilihan. Pada waktu kekecewaan itu datang, keadaan hidup yang bisa sangat memahitkan itu datang, kita memilih fokus kepada kekecewaan atau fokus melayani Tuhan. Saudara, Hana memilih melayani Tuhan. Hana memilih tidak meninggalkan bait suci. Saya berkata ini wanita muda yang luar biasa. Tidak ada hal yang dimana kita lihat kekecewaan, tetapi dia segera beralih kepada hadirat Tuhan. Coba kita hitung, kalau Hana menikah umur 23 tahun. Berarti kalau suaminya meninggal 7 tahun, umur 30 tahun dia sudah janda. Taruh ya, Alkitab nggak mencatat. Saya taruh begitulah 30 tahun. Dan umur dia lalu memutuskan tinggal di bait Allah, tinggal di hadirat Tuhan, melayani dari umur 30 sampai 84. Berarti 54 tahun hidupnya. Hidupnya jauh lebih banyak waktu dipakai untuk Tuhan dibanding untuk dirinya sendiri. Mendengar kisah-kisah yang dimana suami-suami yang terambil oleh wanita-wanita muda. Wah, ini bisa menjadi sesuatu yang kita lihat bahwa sebenarnya kalau orang punya fokus itu tertanam di hadirat Tuhan, harusnya wanita-wanita muda sungguh-sungguh hidup di hadapan Allah ketika tidak punya pasangan. Amin, saudara. Nah, Hana mengambil keputusan yang sedemikian, ya, bukan merasa haus dengan kebutuhan diri, dengan bukan memuaskan diri dengan keadaan dunia, tapi Hana bukan bertanya, kenapa Tuhan kau ambil suamiku? Hana bukan marah kepada Tuhan, mengapa aku yang sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan? Saudara, kalau Hana tidak sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan, ketika kecewa, orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhan, gampang kelihatan kok, dia tinggalkan Tuhan. Saya ingin ajak kita perhatikan dulu, terlebih dahulu begini, saudara.
Kalau kehidupan Hana tidak terkoneksi sungguh-sungguh, tidak intim dengan Tuhan, maka waktu dia menikah dan suaminya terambil, kalau rohaninya nggak dalam, biasanya orang demikian, lari dari Tuhan. Hana enggak. Waktu masalah datang digoncang, ini terbukti berarti dia adalah orang yang intim dengan Tuhan. Rohaninya sungguh-sungguh mantap. Waktu terjadi goncangan, dia bukan tinggalkan Tuhan. Dia makin datang ke Tuhan. Dia makin tertanam, makin erat dengan Tuhan. Nah saudara, kalau mau lihat seseorang itu tertanam di Tuhan, hadirat Tuhan apa tidak? Saudara lihat ketika ujian datang. Waktu kekecewaan datang, langsung lari, langsung hilang. Nah kita tahu seberapa dalam di dalam Tuhan. Kalau tidak ada masalah, sepertinya dalam. Tapi ketika ada goncangan, di situ kita tahu seberapa dalam tertanam di hadirat Tuhan. Amin saudara. Ya. Ada masalah, bukan lari dari Tuhan, tapi justru cari Tuhan. Amin. Dan lihat Hana, ketika ada masalah menimpanya, dia bukan berkata, mengapa Tuhan ambil suamiku? Mengapa Tuhan? Kenapa Tuhan ambil suamiku? Apa maksud Tuhan? Dan dia tahu, dia justru datang ke Tuhan. Dia lebih tertanam di hadapan Tuhan. Nah banyak yang kita bisa belajar dari sikap bijaksananya Hana. Ketika suaminya mati, Hana bisa saja memilih membiarkan cinta di hatinya juga mati. Ya udah Tuhan, suamiku mati. Ya buat apa aku hidup lagi untuk hal yang udah ke arah negatif. Tapi Hana ke arah positif. Justru Hana dengan bijaksana mengarahkan cintanya kepada Tuhan. Dahsyat saudara. Ini wanita bijaksana saudara. Saudara, Hana menghabiskan siang dan malam dengan fokus pada kehadiran Tuhan yang akan melawat Israel. Dia tahu janji Tuhan. Dia kenal firman Tuhan. Ketika Hana merenungkan, baru 7 tahun menikah, suami dipanggil Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Pilihan yang pertama, bisa menikah lagi. Pilihan kedua, bisa hidup, ya udah, menjanda, kerjalah, lakukan yang lain. Tapi dia tidak. Dia putuskan melayani Tuhan dan tinggal di hadirat Tuhan. Inilah yang saya namakan jalan keluar yang bijaksana dan mengatasi kekecewaan hidup. Saudara, jika suatu hari, saya pernah mikir begini, saudara. Kalau suatu hari seseorang yang kita cintai sudah tidak ada lagi, apa yang saudara lakukan dengan hidup saudara? Kalau Hana memberikan teladan kepada kita, bijaksana adalah fokus pada hadirat Tuhan dan mengarahkan cinta kepada Tuhan. Saya bersyukur mendengar banyak anak Tuhan di komunitas sahabat doa yang Tuhan izinkan untuk saya bimbing, untuk bina, bahwa mereka berkata, untuk apa lagi hidup ini kalau bukan cari Tuhan, Pak Fu? Justru di masa pandemi ini sebenarnya hidup sahabat doa yang ada bersama-sama kita, khususnya yang senior. Alkitab tadi Hana umur 84 ditulis lanjut umur. Ya sudah lanjut umur. Oh, di sahabat doa banyak. Ada ya beberapa yang lanjut umur. Saudara, bayangkan mau ke gereja nggak boleh aturan pemerintah. 60 ke atas belum boleh ke gereja. Mau ke mall nggak boleh. Umur 60 ke atas. Peduli lindungi harus scan. Sedangkan mau suntik di badan ada komorbid, ada penyakit bawaan. Orang tua saat-saat pandemi yang begitu luar biasa, susah juga ya. Kasihan juga ya. Kesini nggak bisa, ke situ nggak bisa. Di rumah aja. Keluar, waduh resiko. Begitu luar biasa. Di rumah. Puji Tuhan. Justru ketika melalui pelayanan sahabat doa, saya menemukan justru apa yang dianggap dunia, ini nggak bisa, itu nggak boleh, ini nggak dikasih. Justru saya melihat hidup mereka yang luar biasa bagi Tuhan. Cari Tuhan. Mengarahkan cinta kepada Tuhan. Sekarang kita renung sama-sama. Kalau ini suatu hari Tuhan sudah panggil pasangan kita, apa yang saudara lakukan dalam hidup saudara? Saudara, saya melihat sebuah contoh
Ada pasangan yang rindu punya bayi. Ya, ini kejadian. Tetapi mereka nggak bisa memiliki bayi. Nah, kejadian nyata ini saya melihat bagus juga. Mereka mengadopsi bayi dan menjadi orang tua asuh. Ya, ada juga yang bukan yang adopsi, mereka menjadi orang tua asuh. Mereka mengarahkan, memberikan cinta dan mengarahkannya kepada apa? Kepada anak-anak yang begitu banyak terlantar di dunia. Termasuk anak yang mereka adopsi, yang tidak punya orang tua. Jadi saudara, saya percaya bahwa ketika kehidupan yang kita jalani mengalami kekecewaan, kita bisa memutuskan dan memilih berfokus pada hadirat Tuhan dengan memberikan cinta kepada orang lain. Seperti pasangan yang gak punya anak, mereka fokus memberikan cinta kepada salah satu anak di dunia yang membutuhkan cintanya mereka. Saudara, keputusan yang bijaksana. Hana juga sama. Hana memberi teladan, membuat keputusan bijaksana ketika suaminya tidak ada lagi untuk dia cintai. Hana menghabiskan seluruh sisa hidupnya di hadirat Tuhan, di bait suci. Hana akhirnya mengalami kehadiran Tuhan. Saudara, Hana melihat bayi Yesus. Hana mengalami Natal itu dalam hidupnya. 8 hari. Lagi lucu-lucunya, bayi Yesus dibawa. Saudara, selama puluhan tahun, saudara, ketika bayi Yesus datang, ada 2 orang yang peka di bait suci, tahu ini Mesias. Saudara, kepekaan rohani yang begitu luar biasa. Mereka tahu. Saudara, ada banyak orang di bait suci. Maria, Yusuf, ada banyak sahabat. Ada banyak orang tahu bayi itu. Tapi apakah mereka tahu itu Mesias? Tidak tahu. Bahkan Yesus sudah besar. Yesus melakukan mujizat. Apakah orang tahu dia Mesias? Nggak tahu. Bahkan dia kan anak tukang kayu. Tapi lihat, jangan anggap wah ini orang tua moyong nggak berguna. Nah, justru orang tua ini, Hana ini, dia punya kepekaan rohani yang dalam. Dia tahu bayi ini belum bisa ngomong apapun. Bayi ini belum melakukan mujizat. Bayi yang sama seperti yang lain dibawa ke bait Allah. Tapi Hana tahu ini Mesias. Pertanyaan saya, dari mana dia tahu? Pernah renungkan ini? Inilah dimensi kepekaan rohani. Saudara, saya berdoa, sahabat doa yang sudah begitu lama mengikuti Zoom setiap hari. Saudara pasti bisa punya kepekaan rohani. Mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang di jalan Tuhan, mana yang menyimpang. Mana yang sedang berjalan mengikuti rencana Tuhan. Mana yang sedang berjalan sebenarnya terselip kedagingan di dalamnya. Saya bisa tahu. Saudara, saya tahu. Ketika saya berkata bahwa pelayanan sahabat doa, satu, nilai-nilai sahabat doa. Apa nilainya? Saudara, 3CK. Tidak curi kemuliaan Allah. Tidak cari keuntungan diri. Cari sungguh-sungguh kerajaan surga. Saya sampai kaget. Oh iya, 3CK ya. Waktu saya berdoa, waduh, saudara, kok bisa pas ya? Saudara, bukan saya cari-cari, susun-susun. Enggak susun. Lagi berdoa, Tuhan kasih. Lalu saya tanya, ada apa Tuhan? Nah, Tuhan sudah siapkan. Tuhan bilang, lihat. Tuhan kasih pagar dulu. Tuhan bilang, segera kasih pagar sahabat doa. Ada sesuatu terjadi. Langsung saya tahu.
baik Tuhan, saya taat. Saya akan perkatakan ini. Saya akan kasih tahu semua sahabat. 3 nilai ini. So Tuhan udah tahu di depan apa yang terjadi. Maka Tuhan kasih itu. Saudara, latih kepekaan rohani. Latih. Sekali lagi lihat. Yesus, ya. Jangankan, saudara, dari mana Hana tahu? Bayi kok. Di mana dia tahu ini Mesias? Orang Yesus sudah jalan di atas air. Sudah sembuh, bangkitkan orang mati. Waktu dia bangkitkan Lazarus, bahkan mau dibunuh orang. Makin mau dicari oleh ahli Taurat Farisi. So ini yang terjadi. Ya, nah hari ini kita belajar bahwa sebenarnya keputusan Hana, keputusan yang sangat bijaksana. Lukas pasal 2 ayat 33, kalau kita lihat di ayat ini, saya bacakan. Dan pada ketika itu juga, datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara, Hana melihat bayi Yesus, dia mengucap syukur langsung kepada Allah. Dan dia langsung memperkatakan kepada semua orang, dia beritahu siapa bayi itu. Dia memberitakan Injil. Dia langsung penginjilan. Kalau zaman sekarang dia langsung bersaksi. Langsung beritahu orang. Nggak tunggu lagi. Dia tahu itu bayi Yesus. Sudah, dia nggak pikirkan bagaimana kalau orang debat. Dari mana kamu tahu itu Mesias? Hana, stop mulut kamu. Diam kamu. Sembarangan bicara sesat. Bayi kecil begitu belum besar. Tunggu dia besar. Tunggu dia bikin mujizat. Baru kita tahu ini Mesias dari Allah. Konfirmasi dulu. Dia nggak takut di debat. Dia nggak takut apapun. Dia jalankan. Dia beritakan. Dia lakukan. Bagaimana kita? Setiap hari Pak dapat makanan rohani loh saudara. Saudara, saya minta dikirim ya khotbah-khotbah yang saudara dapat. Proses buatnya nggak mudah loh saudara. Dari proses di hadirat Tuhan disiapkan, disusun, kata demi kata, dibuat PowerPoint-nya, lalu dikhotbahkan. Habis khotbah, setiap selesai ibadah, langsung saya edit rekamannya. Selesai edit rekaman, langsung saya kasihkan, ini rekaman. Biasa kan begitu kan, saudara dapat langsung rekaman ibadah. Jangan-jangan sudah terbiasa. Saudara, orang terbiasa jadi nggak rasa apa-apa ya, saudara. Saudara makanan udah dikasih sampai di meja, saudara. Ya kan? Tiap pagi udah dilayani dikasih oleh Tuhan kan. Dikirim sampai ke handphone saudara. Jangan dibuka, malah diblok sayanya. Aduh, ini Pak Fu repotin. Kirim firman Tuhan, saya juga nggak baca. Ya udah, diamin. Saudara rugi apa saudara? Kalau saudara teruskan, saya mau tanya, kalau saudara teruskan khotbah yang dikasih ke orang lain, ruginya apa? Saudara kan juga bagi berita kan? Ada karyawan mau mogok loh, saudara kirim juga kan? Saudara bahkan kirim berita-berita yang biasa kan? Ya kan? Wah ini ada gambar Natal yang bagus, ada bentuk kue, atau hari-hari ini ada berita, oh ini karyawan. Saudara kalau teruskan itu kan nggak rugi kan juga kan? Jangan-jangan bukan rugi, malu kirim firman ke orang. Nah, ini nih, Hana nggak malu. Hana langsung berkatakan. Saudara tahu, saya kasih tahu sekali lagi. Ya, Pak Paul Wijaya, setiap hari, saya nggak tahu bagaimana tanggapan orang sama dia. Nggak peduli, silakan orang mau ngomong apa. Setiap hari, status WA-nya. Gambar-gambar yang saya buat, dia taruh di status WA-nya. Wah saudara, saya bersyukur. Karena kami sama-sama menginjili. Saudara di kontak nomornya pasti baik. Kecuali saudara dalam pekerjaan tertentu. Saudara ada sesuatu yang harus jaga etika. Dalam perusahaan tertentu yang saudara nggak boleh pasang. Saya ngerti itu. Tapi kalau tidak ada masalah, ayo kerjakan. Lakukan. Kenapa malu? Saudara,
firman Tuhan dengan kalimat-kalimat yang saya udah minta doakan sama Tuhan, renungkan. Saya sangat sederhana. Bahasa-bahasa yang kalau dibaca itu berbicara, saya berdoa bisa berbicara bagi banyak hidup orang. Nah saudara lihat, saya kembali lagi. Proses dari siapkan khotbah di hadirat Tuhan. Setiap hari loh saudara. Kalau bukan Tuhan tolong gak mudah. Tapi harus punya keinginan diri. Gak bisa saudara. Saya kadang-kadang dari luar harus cepat-cepat pulang ke rumah. Kadang sudah malam, PowerPoint belum dibikin, dapat firman Tuhannya udah selesai jam 10 malam, kerja PowerPoint 1 jam sampai jam 11 malam. Capek. Kadang-kadang bangun di pagi hari sebelum Jum harus susun dulu di PowerPoint. Nah saudara kan sudah terima lengkap saudara. Saji masakan, saudara suka makan apa? Capcay. Nah saya sebut capcay lah. Capcay rohani. Suka makan apa nih? Panike rohani. Nah ini panike. Bakpao. Apalagi ya? Saksang ya kan? Saksang rohani ini ya. Saudara maksudnya gini saudara. Makanan rohani akhirnya kan Tuhan kasih. Saya nggak masalah saudara. Saya kirim nama. Saya kerjakan. Saudara kita kirim. Nah saya nggak tahu saudara baca. Jangan-jangan nggak buka lagi malahan ya. Saudara disodorkan sampai di handphone. Itu rekamannya. Selesai itu, bukannya kasih rekaman. Saya kasih satu ayat. Kadang-kadang saya ambil kalimat khotbah, saya pikir yang mana yang saya harus ingatkan saudara. Padahal udah selesai khotbah loh saudara. Sudah selesai khotbah, saya lihat lagi seluruh khotbah. Kalimat mana yang saya rindu dan Tuhan taruh di hati saya supaya saudara ingat kembali. Saya taruhkan di rekaman tersebut. Jadi saya hanya kirim rekaman aja, mentah. Kasih satu kalimat yang dalam seluruh khotbah saya kirim. Harapan saya, saudara bisa kirimkan ke keluarga yang belum ikut ibadah pagi. Mereka ikut. Atau mereka yang belum pernah tahu tentang doa fajar. Mereka belajar melatih diri untuk ikut untuk belajar. Itu. Lalu tidak berhenti di situ. Selesai itu, beberapa jam kemudian saya atur supaya tidak terlalu cepat. Saya segera kirimkan gambar-gambar khotbah. Kadang gambarnya 16. Kalau saudara berkata, aduh Pak Fu, handphoneku penuh. 16 gambar bikin saya penuh. Saudara cuma terima gambar aja mengeluh penuh. Apalagi saya yang bikin 16 gambar. So yuk coba kita di hari Natal ini pekalah secara rohani gitu saudara. So ada doakan saya nggak saudara? So saya berdoa loh untuk saudara. Jujur loh, enggak, ini bukan minta doa, enggak saudara. So tau gak, saya doa. Saya nggak sebut semua nama, enggak. Saya nggak sanggup sebutin semua nama. 200 nama lebih. Tapi saya bilang, Tuhan, untuk semua sahabat doa yang besok mendengarkan firman Tuhan ini, siapkan hati mereka. Peka secara rohani. Mereka punya kepekaan. Saudara, gambar masih gampang. Kalau susun kalimatnya kan nggak mudah. Oke. Soalnya ini bukan bicara saudara hargai saya manusia. Enggak. Bukan minta dipuji manusia. Enggak. Saudara puji. Saya nggak Tuhan bisa marah kan? Nah, tapi saudara tahu nggak? Tuhan bimbing hidup saudara. Saya mau bicara bahwa saya hanya menyerahkan diri. Ketika saya renungkan tentang Hana, saya bersyukur Tuhan mengajar satu hal. Komitmen menyerahkan diri. Sama seperti saya lihat Pak Aven. Saya bersyukur. Bagi saya Pak Aven dikirim Tuhan luar biasa bagi sahabat doa. Nggak gampang di Amerika bangun jam 4 pagi. Bukan jam 4 lagi. Jam 4 mulai melayani. Sebelum jam 4. Apalagi musim dingin. Saya nggak tahu loh di rumahnya pemanas seperti apa. Saya bisa mikirkan begitu loh. Saya bisa mikir gimana dia melayani ya. Gimana pergumulannya. Bagaimana pengorbanan yang taruhkan. Saya lihat hamba-hamba Tuhan di Zoom. Saya kontak. Saya coba bicara. Saya coba lihat. Saya bisa mengerti bagaimana kebutuhan mereka di hadapan, dalam hidup, dalam di hadapan Tuhan, segala macam. Saudara punya kepekaan kan? Belajar ya. Kita harus belajar loh saudara. Kenapa saya memberi kita coba ajak contoh mengadopsi anak, orang yang cintanya nggak punya anak. Jadi nggak hanya lihat diri. Tuhan kenapa saya nggak punya anak? Tuhan kenapa pernikahan? Enggak. Nggak hanya bergumul di kekecewaan. Fokus kepada anak yatim. Dia bisa angkat anak yatim adopsi. Ini kan hebat saudara. Nah saudara lihat proses rekaman. Lalu dikirim saudara. Ketika kirim ke kita 16 gambar. Selesai kirim gambar. Nggak berhenti di situ. Saudara. Lalu apa? Ada anak Tuhan.
Pak Fu, saya bikinkan video klipnya dengan lagu. Khotbah-khotbah yang ada dikasih lagu, sehingga besoknya khotbah yang hari ini, besok diingatkan lagi. Wah saudara, ini mah seperti makanan rohani masuk restoran banyak. Restoran tuh seperti udah menunya terus menerus kan. Besok diingatkan lagi kan khotbah yang hari ini. Betul gak saudara? Yang bilang betul ingat gak saudara? Coba lambaikan tangan. Ingat betul saudara? Ada lagu kan sekarang kan? Ada lagu. Dikasih, dikirim. Nah saudara, diingatkan lagi. Bukan hanya itu. Besok kan nanya lagi. Yang hanya dari hari ini, hanya khotbahnya aja. Ya. Sudah disiapkan, dikasihkan gambar, dibuatkan anak Tuhan, diupload ke YouTube. Saya kirimkan lagi ke kita. Jadi sebenarnya dalam ibadah kita satu hari. Jadi hari ini dengar firman Tuhan ini. Besok diulangi lagi. Yaitu dengan gambar dikasih lagu. Besoknya lagi. Seluruh isi khotbah yang khotbah dikirimkan lagi saudara. Terus 3 hari. Kenapa saya sampaikan ini? Saudara, saya diingatkan Tuhan untuk kita bertanggung jawab sungguh di hadapan Tuhan. Saudara sangat dicintai Tuhan. Saudara, Tuhan tidak mau kita kecewa dalam kehidupan. Tuhan berikan pimpin kita tiap hari dengan tiang awan, tiang api Tuhan. Tuhan terus ingatkan kita. Nah, Pak Fu, kenapa hari ini khotbah sampai jam 6.04 masih terus nih? Akan terus pengumuman ya. Besok kita libur. Nah, kan libur besok. Jadi 30 menit yang besok saya khotbah hari ini, jadi khotbah hari ini 1 jam. Oh enggak ya, bercanda ya. Saudara bilang, aduh Pak, perut udah lapar. Saya tahu saudara lapar. Sebentar ya, minta waktu sedikit lagi ya saudara. Besok saudara kembali ke gereja masing-masing ibadah. Ya, kita besok tanggal 25 dan tanggal 1 Januari kita libur. Ya, saudara, komitmen sahabat doa adalah masing-masing kembali kepada gerejanya. Kan besok hari besarnya gereja libur. Kita tidak adakan kegiatan. Saudara harus kembali beribadah, cari Tuhan. Saya tidak mau cari keuntungan dan pelayanan. Saya tidak mendirikan gereja dan jemaat. Saudara harus cari Tuhan, ya. Nah, jadi itu proses ya, itu proses firman Tuhan yang sudah kita jalankan. Hari ini yuk kita belajar seperti Hana. Mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, yuk perkatakan akan kasih Tuhan. Siapa Yesus kepada orang. Saat Hana bertemu Yesus, Hana beritahukan orang siapa Yesus. Saudara sudah bertemu sahabat doa setiap hari. Saudara bertemu dengan Tuhan setiap hari, membangun mesbah. Bukan manusia yang kita ketemu saja di sahabat doa. Bukan, kita bertemu Tuhan. Malam hari worship night kita ketemu Tuhan. Bahkan habis worship night saya tidak diam. Saya edit, saya kirimkan lagi rekamannya supaya saudara istirahat bisa dengar ulang lagi. Ayo saudara, saya rindu di akhir di kehidupan dunia seperti ini saudara. Kita terus bangun kepekaan rohani di hadapan Tuhan. Hana begitu peka. Hana begitu sungguh-sungguh. Di dalam Amsal pasal 11 ayat 30 berkata, siapa memenangkan jiwa adalah bijaksana. Kenapa saya sebut Hana bijaksana? Karena Hana juga termasuk orang yang memenangkan jiwa. Dia beritakan tentang Yesus. Hari-hari ini penuaian terbesar terjadi. Hari-hari ini banyak jiwa diberikan oleh Yesus untuk kita ceritakan siapa Yesus. Hana bijaksana. Kenapa saya sebut bijaksana? Karena dia memilih memberitahukan orang lain tentang kabar baik tentang kedatangan Yesus. Saudara, Natal ini ayo saudara. Kita bukan hanya sibuk dan kegiatan menghiasi pohon Natal. Mari kita mengalihkan cinta bukan hanya pada diri, kita mencintai orang lain. Perhatikan orang lain. Kita mengasihi orang lain. Saudara, kalau saya ceritakan tentang mengasihi orang lain luar biasa, saudara. Saya banyak kisah seperti itu, saudara. Saya alami. Yuk, di Natal tahun ini, kita dapat membuat keputusan seperti Hana. Orang-orang sekitar kita sudah terlebih terbuka, saudara. Karena masa pandemi ini. Di dunia sekitar kita sekarang orang-orang kita jumpai sudah lebih terbuka terhadap kebenaran. Sudah lebih terbuka dengan firman Tuhan. Karena pandemi ini membuat banyak orang mencari Tuhan daripada sebelum pandemi. Yuk beritahukan Yesus kepada hidup mereka. Saya tidak tahu apa yang kita alami. Tapi apapun kekecewaan,
yang saudara hadapi tahun ini. Pilihlah untuk menjadi seperti Hana. Bijaksana, yaitu mengalihkan cinta bukan pada kekecewaan, mengalihkan cinta, fokus ke hadirat Tuhan. Fokuskan cinta kepada Tuhan, lakukan sesuatu, yaitu melayani Tuhan. Dan Hana memberitahu orang siapa Yesus. Fokuskan kembali cinta saudara pada Tuhan. Ceritakan kepada orang lain tentang Yesus. Inilah keputusan yang bijaksana. Sahabat doa yang terkasih dalam Tuhan, maukah kita melakukan itu? Fokuskan cinta ke hadirat Tuhan. Fokuskan cinta kita untuk memberitakan Yesus. Yang mau boleh lambaikan tangan. Amin saudara. Ya, ini Natal. Natal bicara tentang berbagi kasih kepada orang. Hana sudah melakukan Natal setiap hari dalam hidupnya. Di hadirat Tuhan, menantikan Yesus. Ketika bertemu Yesus, dia punya kepekaan rohani. Dia bagikan kepada orang siapa itu Yesus. Amin. Tuhan berkati kita semua.